Ketika Victoria memiliki perasaan campur aduk, peristiwa masa lalu tahun itu mengalir deras ke hatinya seperti air pasang. Awalnya, Victoria menyerang Louis secara impulsif karena cinta dan kebencian. Dan Louis menghilang dari matanya dalam sekejap. Dia berharap dia pasti dikirim ke Isyana dengan cincin yang diberikan oleh tuannya. Jadi dia bergegas keluar dari gunung ke selatan wilayah Hye untuk menemukan mereka. Namun, jalan dari 100 pegunungan ke selatan wilayah Hye sangat berbahaya dan jauh. Dan Victoria adalah salah satu penjahat terpenting yang dicari oleh pemerintah. Pada saat dia mencoba yang terbaik untuk mencapai selatan wilayah Hye, Isyana telah menghilang, dan Louis telah dimakamkan. Baru pada saat itulah Victoria tahu bahwa seniornya, yang kultivasinya lebih tinggi dari miliknya, sebenarnya ditikam sampai mati oleh pedangnya sendiri. Faktanya, dia tidak benar-benar ingin membunuh Louis pada awalnya. Yang dia inginkan hanyalah merebut pil hijau abadi dan cincin yang ditinggalkan guru untuk Louis. Apalagi menurutnya, dengan kekuatan Louis, bahkan jika jantungnya ditusuk dengan pedangnya, dia tidak akan pernah mati karenanya. Lagi pula, Louis juga menguasai energi spiritual. Meskipun basis kultivasi Louis tidak tinggi pada saat itu, dan energi spiritualnya tidak murni dan berlimpah, dia bisa menggunakan energi spiritual untuk menstabilkan sementara lukanya. Dan kemudian perlahan gunakan energi spiritual untuk menyembuhkan luka pemulihan. Dalam 1 atau 2 bulan, dia pasti bisa pulih seperti sebelumnya. Ketika dia tiba di selatan wilayah Hye dan mencari banyak informasi dan mengetahui bahwa Louis telah dimakamkan. Lagi pula dia tidak percaya itu benar. Namun, setelah mendapat sindiran dari banyak orang, dia akhirnya memastikan bahwa Louis memang sudah mati, dan putrinya yang mengatur pemakaman untuknya. Pada saat itu, Victoria terlalu menyesalinya. Tapi betapapun menyesalnya dia tidak bisa menghidupkan orang mati. Jadi dia mengubah penyesalan menjadi kemarahan, merasa Louis lebih baik mati daripada menerima ketulusannya untuk seorang wanita yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Kemudian, dia secara brutal menghancurkan batu nisan ayah Isyana. Dan dia tidak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Dia tidak pernah datang, bukan karena dia melepaskan Louis di hatinya. Sebaliknya, setelah lebih dari 300 tahun, dia masih tidak bisa melupakan pria tampan dan mengesankan itu. Saat ini, Victoria yang sedang berlutut di depan makam Louis berbisik dengan emosional. "Louis, aku masih ingat dengan jelas pertama kali aku melihatmu. Saat itu, kamu berusia 13 atau 14 tahun. Dan aku baru berusia 12 atau 13 tahun, tapi aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Sejak hari itu, aku telah menantikan kepulanganmu untuk menemui kakak laki-lakiku. Agar aku bisa melihatmu, di luar pintu kamar kakak. Aku menguping obrolanmu tentang hal-hal penting, aku mendengar bahwa kau ingin meninggalkan lektur dan bergabung dengan militer. Menantikan untuk bisa bertarung berdampingan dengan kakak. Saat itu, aku bahkan merasa bahwa aku harus selalu berada di sisimu dalam hidup ini. Kemanapun kamu ingin pergi, aku ingin pergi bersamamu." Victoria melanjutkan monolognya, "Apapun yang ingin kau lakukan, aku akan menemaninya. Jadi, bahkan jika aku mengangkat pedang dan pergi bersama pasukan untuk bertempur di depan, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sejak hari ketika kamu dan kakak mendirikan Black Mamba, aku adalah anggota ketiganya. Saat itu, kamu dan kakak sangat menentang keikutsertaanku. Tapi aku mencukur kepalaku, aku ingin bertarung berdampingan dengan kalian berdua tidak peduli apa yang kamu katakan. Pada saat itu aku mengatakan itu untuk kebenaran bangsa. Tapi nyatanya, aku hanyalah seorang gadis, jadi aku tidak ingin peduli dengan negara dan kebenaran bangsa.
Aku hanya ingin mengikutimu, bersama kekasihku. Kalau kata lelaki tercinta, tak peduli siapa pemilik istana. Dia hanya ingin melucuti senjata dan kembali ke ladang, dan menjalani kehidupan yang stabil. Maka aku akan segera mengesampingkan pedang dan menghabiskan hidup di lapangan, dan tidak akan pernah mengubah kesetiaanku. Victoria menangis saat itu. Dia membakar kertas kuning terakhir, tersedak, dan berkata, "Louis, kupikir cintaku padamu pasti akan membuatmu terkesan pada waktunya. Tapi baru pada saat terakhir aku menyadari bahwa kamu selalu ada di sana. Tapi pada akhirnya, kamu tidak pernah mencintaiku sedikit pun. Aku telah berada di sisimu sejak tahun jepit rambut emas. Sampai kamu berusia 40 tahun, 28 tahun dihabiskan dalam pertarungan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dan pelarian yang sempit. Selama periode ini, anak laki-laki baik yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan isi hati mereka kepadaku. Tapi aku belum pernah melihat satu pun dari mereka sekalipun. Tapi penolakanmu menghancurkanku. Aku merasa kesal di hatiku." Pada saat ini, dia terisak, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tama tidak berani menggunakan energi spiritualnya. Dia hanya bisa melihat punggung Victoria yang kabur bergetar. Seolah menangis, tapi dia tidak bisa memastikannya. Meskipun Isyana di samping tidak bisa melihat punggung Victoria dengan jelas. Dia bisa melihat api berbintik-bintik di hutan. Dan ekspresi serta suasana hatinya sangat rumit untuk sementara waktu. Awalnya, Isyana mengira Victoria datang ke sini untuk melampiaskan amarahnya pada ayahnya. Tapi dia tidak pernah menyangka Victoria akan membawa kertas kuning dan anggur untuk memberi penghormatan ke makam ayahnya. Saat ini, Victoria menyeka air matanya, membuka toples anggur tua. Menuangkan anggur di atas kertas kuning yang terbakar, dan berkata dengan suara rendah, "Louis, dalam 300 tahun terakhir, aku telah menyaksikan perkembangan pesat dunia ini. Semakin berkembang seperti ini, semakin aku tidak ingin mati. Tetapi jika aku tidak dapat menemukan pil evergreen atau metode untuk memperbaikinya, maka aku hanya akan memiliki 100 tahun lagi untuk hidup. Putri tunggalmu, Isyana, telah menghindariku selama lebih dari 300 tahun. Sebenarnya, aku tidak punya niat buruk terhadapnya. Asalkan dia bersedia memberikan cincin itu kepadaku, aku tentu saja tidak akan mempermalukannya. Tetapi jika dia terus bersembunyi, maka kesabaranku lama-kelamaan akan habis, dan pada saat itu, jika aku melakukan sesuatu yang tidak menyenangkanmu, tolong jangan tersinggung." Setelah selesai berbicara, Victoria berhenti sebentar, dan berkata lagi, "Ngomong-ngomong, lain kali aku berencana untuk pergi ke Gunung Prana untuk melihat apakah aku dapat menemukan harta rahasia yang ditinggalkan oleh guru saat itu. Jika aku bisa menemukannya, aku bisa melupakan putrimu. Tetapi jika aku tidak dapat menemukannya, aku khawatir aku hanya dapat menemukan solusi untuk Isyana." Setelah itu, Victoria menuangkan semua anggur ke tanah, dan berkata dengan suara rendah, "Louis, aku pergi. Dan setelah aku mendapatkan apa yang kuinginkan, aku pasti akan datang untuk memberi hormat kepadamu lagi." Setelah menuangkan semua anggur ke dalam toples anggur, dia berdiri perlahan dan berjalan keluar dari hutan. Dia tidak lagi melihat orang-orang muda yang berisik itu mendesah ke arah matahari, dan berjalan menuruni gunung tanpa melihat ke belakang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Isyana, yang telah dia cari selama lebih dari 300 tahun, sekarang berada di antara anak-anak muda yang berisik itu. Setelah Victoria, yang tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, pergi, Tama dan Isyana akhirnya menghela napas lega. Setiap orang yang begadang semalaman sudah lelah, dan semua orang sangat mengantuk sehingga mereka tidak bisa membuka mata.
Beberapa orang bergegas kembali ke tenda untuk beristirahat satu demi satu. Dan Bam tidak tahan lagi dan berkata kepada Tama dan Isyana, "Sudah lama sejak aku begadang semalaman. Dan tubuhku benar-benar tidak tahan. Kalian berdua pasti lelah juga. Kenapa kamu tidak kembali dulu? Beristirahatlah di tenda untuk mengejar tidur. Kami akan berangkat ke suatu tempat 15 km jauhnya pada sore hari. Apa kau ingin ikut dengan kami?" Tama menggelengkan kepalanya. "Kami tidak akan pergi dan berencana untuk berkeliling lagi." Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.